Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah yang telah berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa berada di Sarawak, melangkahkan kaki, mayunkan tangan untuk melaksanakan ubudiyah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang kaji kita lah masuk kini surah Al-Baqarah ayat 285 mulai ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kata Allah Ta'ala, amanar rasul, telah beriman, telah mempercayai Rasul, artinya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meyakini, telah mempercayai bima unzila ilaihi min rabbih. Ana dipercayanya dari Nabi, ana dibenarkan dari Nabi awak dan Rasulullah apa yang telah diturunkan kepadanya. Ana diturunkan itu Al-Quran. Dari siapa menurut turunnya Al-Quran? Min Rabbih, dari Tuhannya. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi sendiri yang mempercayai. Jadi Nabi Muhammad mengimani atau mempercayai Al-Quran. Jadi yang Al-Quranku yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tu siapa mempercayai lain? Wal mu'minun. Nama mempercayai berikutnya adalah orang-orang yang beriman. Di Al-Quran diimani juga, dipercayai juga de orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang percaya kepada Al-Quran berarti termasuk ini orang mukmin. Karena beriman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya adalah Al-Quran, itu adalah bahagian dari rukun iman. Nah, orang yang beriman namanya mukmin. Jadi mereka yang telah beriman itu adalah orang yang disebut dengan mukmin. Li percaya awak kepada Allah, patangkan tentang mengimani Allah. Jadi sebelumnya awak mempercayai Allah sebagai Tuhan awak. Ana nado di langit di bumi ko Allah nan tunyo satu. Dak do nan tersembunyi di Allah. Na ado nan luput dari Allah. Lalu kemudian apa yang diturunkan Allah? Nabi Muhammad mempercayai dulu dan diturunkan siapkan Nabi Muhammad. Artinya dimulai dari Nabi Muhammad, dimulai dari diri beliau. Takatullah awak tentu anan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, awak harus percaya penuh. Awak sebagai umat Nabi. Takatullah kaji awak, kaji nana awak pelajari, itulah awak yakini.
kemudian itulah nan wa amalkan. Jadi Nabi Muhammad nyo beriman dan nyo kerjakan pula nan di firmankan Allah kepada Nabi Muhammad. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dijelaskan semuanya telah beriman ia dengan Allah dan malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitabnya Allah dan rasul-rasulnya Allah. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya yang beriman, yang disebut dengan mukmin, dia beriman dengan Allah. Jadi beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan rasul-rasulnya Allah. Alai, arukun iman wa alai. Beriman dengan hari kiamat, alai. Beriman dengan qadar baik dan qadar buruk datangnya dari Allah. Itu adalah ayat yang selalu dibaca di dalam berbagai macam doa. Kok kamu baca tahlil atau kok kamu mengaji ala namanya untuk para arwah hawa, baca puluh ayat kau. Bahkan di dalam berbagai macam kesempatan itu termasuk ayat yang menegaskan tentang keimanan awak. Jadi Nabi Muhammad, Rasul Allah dan umatnya yang beriman disebut dengan mukmin, dia beriman dengan Allah. Jadi kalau ada orang bertanya tentang rukun iman, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dijabarkan ada di dalam hadis berikutnya, beriman dengan qada baik dan qada buruk datangnya dari Allah. Kalau beriman dengan yaumil akhir itu banyak ya, yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Kalau tentang redaksi, beriman dengan qada baik dan qada buruk datangnya dari Allah, itu dijelaskan di dalam hadis. Kalau kini disebutkan sampai amanar rasulu bima amana billah, kullu man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu tuh. Jadi dengan Allah dan seluruh malaikat Allah berimanlah. Alai dan seluruh kitab-kitabnya Allah. Jadi kitab-kitabnya Allah turunkan, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Alai wa rusulihi dan semua rasul-rasul Allah. Bahkan dijelaskan di dalam ayat, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan umat Nabi Muhammad yang disebut dengan orang mukmin yang telah beriman itu, mereka berkata, kami tidak pernah membeda-bedakan antara sesatu daripada rasul-rasul Allah. Nah, dia mau misah-misah, dia mau milih-milih dah. Aku Nabi Isa aku tidak ada wak dah. Oh, Nabi Musa aku tidak ada wak dah. Dona umat Nabi Muhammad dia tetap beriman dengan rasul-rasulnya Allah. Rasul-rasulnya Allah yang Allah utus kepada umatnya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi awak pelajari hikmah diutusnya para rasul, diutusnya kepada suatu kaum, pada suatu wilayah, pada suatu daerah, karena memang sesuai dengan kondisinya. Jadi setiap umat ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada juga masanya. Jadi setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Jadi bila waktu timing diutusnya seorang rasul pada suatu kaum,
bara jarae Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Wah kurang aja lah tahun Masehi itu kan hari kelahiran Nabi Isa. Kemudian Hijriah itu adalah hijrahnya Nabi. Dikurang lo dengan ditambahanlah dengan tahun kelahiran Nabi. Itu periode waktu jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Dan umat Nabi Muhammad, umat Islam, dia tidak ada memisahan, tidak memilih-milih. Contoh dalam tafsir dikatakan beriman ke sebahagian, kemudian kafir ke sebagian. Itu contohnya itu seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani, kalau Yahudi itu identik dengan umat Nabi Musa. Nasrani identik dengan umat Nabi Isa. Kalau umat Nasrani itu atau disebut dengan kinilah dia namanya Kristiani itu umat Nabi Isa yang kitabnya adalah Injil. Jadi diberikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kalau Nabi Musa umatnya identik dengan umat Yahudi, dikirimkan kitab Taurat. Zabur kasih kan Nabi Daud alaihissalam. Jadi makanya semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad atau sebelum Rasulullah SAW, dan awak tetap mengimani itu datangnya dari Allah. Jadi beriman terhadap apa yang diturunkan sebelum Al-Quran itu Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Zabur itu tetap diimani itu. Rasul-rasulnya dah dulu pilih ada, dah dulu berbeda-beda ada. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan nama Rasul sebanyak 25 Rasul. Kalau dalam Taurat, dalam Taurat kan dulu pada Zabur. Iya. Dulu lah Zabur. Mau dulu Nabi Isa daripada Nabi Daud, Nabi Musa daripada Nabi Daud. Musa, Taurat, Injil, Zabur ya. Taurat, Injil. Nabi Musa dulu. Ya. Tapi orang-orang sesudah Nabi Yunus waktu Nabi Isa itu kok banyak mengimani Taurat, tidak Zabur dan kan Taurat lebih dulu pada Zabur itu. Tapi orang-orang sewaktu Nabi Isa itu lebih banyak mengimani Taurat daripada Zabur itu. Musa atau Isa? Nabi Isa. Nabi Isa. Kan Nabi Musa itu kan Taurat. Ya. Dan Nabi Daud kan Zabur. Ya. Ukurannya kan kalau memang masa Tauratnya lebih dulu, Zaburnya kemudian itu orang-orang yang sesudahnya mengikuti Zabur ukurannya. Ini berbeda loh, itu tuh wilayahnya berbeda. Wilayahnya berbeda tuh. Wilayahnya berbeda, jadi kitabnya diturunkan kepada mereka berbeda. Jadi misalnya kedatangan Rasulullah itu dikabarkan dalam Taurat yang banyak. Ya tergantung artinya di dalam masing-masing kitab tuh mungkin ada materinya yang lebih banyak. Jadi di dalam maka yang lebih banyak diceritakan tuh kan antara Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injil rezimnya Nabi Musa kemudian Isa itu yang banyak menonjol gitu. Artinya secara sejarah yang banyak di dalam itu kan banyak Yahudi dan Nasrani kok yang pengikut anunya. Jadi itu yang lebih dominan. Kalau Nabi Daud kan di Sabah itu termasuk perjalanan sejarah umatnya itu tidak sedahsyat dari Yahudi. Yahudi sampai kini bara masih eksis mereka. Beda. Jadi kalau orang Yahudi sampai kini bahkan
kekayaan yang terbesar di dunia internasional, di dunia aku, kelompok-kelompok Yahudi itu, yang kalau bisnis ya. Bahkan dalam Al-Quran itu misi dari Yahudi dan Nasrani itu kan agak berbeda, walan tarda angkal Yahudu walan Nasara. Jadi nan dianggap apa namanya tuh membantah dan tidak ridho terhadap umat Nabi Muhammad, terhadap Islam itu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu kan potret sejarah bahwa kelompok mereka merasa kuat, kemudian gerakan mereka itu juga kuat, tidak menerima dengan kehadiran Nabi Muhammad. Sama lah kayak Iblis ketika Nabi Adam ko diciptakan, disuruh lo malaikat sujud kayaknya, nak terima ya. Jangan katakan tu, actually contohnya lah di dalam masyarakat ada orang lah memacik lah namanya, lah memacik lah berpangkit nyo nak disegani kalau muncul salah seorang tokoh baru tu merasa tersaingi je, agak nyoalang-alang itu, bakal tambah lah, bak ini nak berkembang. Itu kan soal nafsu je lah, soal nafsu, soal merasa tersaingi, merasa kalah. Dia nak mau menerima manusia sainyo. Apalagi kemudian ajaran yang dibawa dari Nabi itu menyempurnakan kasado ajaran sebelumnya. Berarti dan sebelumnya tu kan ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ikutlah kepada dijabarkan di dalam Al-Quran lebih utuh. Iko Taurat, iko Injil, iko Zabur. Iko disempurnakan di dalam Al-Quran. Dan Taurat, Injil, Zabur ini diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi mereka tidak menerima, tidak namuh itu. Karena tetap masalah dunia, masalah kepentingan, masalah nafsu. Nyo lagi percaya kadang-kadang dalam kitab itu disambui, tapi nyo nak menerima bahwa di dalam kitab itu akan turun seorang rasul nanti. Tapi nyo lagi mengakui rasul itu akan turun, tapi nak menerima dari kalangan Quraisy. Banyak dari nyo aja. Kalau dari unsur nyo masih percaya Allah itu. Tapi dan di antara manusia aku tetapnya walaupun dari unsurnya suku tapi tidaklah dari tumpak keluarga itu tetapnya tidaklah nak buat. Jadi kau kan soal manusia lah, manusia kau juga kepentingannya. Jadi indak menerima dengan sebuah kebenaran walaupunlah disebutkan kebenaran itu disampaikan dia kelompok Syiah. Tak ada awaknya kini kebenaran tu lah berbagi-bagi loh. Contohnya dari kelompok A, walaupun dari kelompok A kok salah banyak kecil, tapi dari kelompoknya betul aja. Tapi kebenaran disampaikan dari kelompok B, tapi si B kok dari kelompok si A dah. Namun aja dari muat. Itulah yang terjadi. Jadi sejarah kok berulang. Takahma dulu, ampiang takah dulu kini dia. Jadi nak mau percaya ko kelompok saya saya komandan ko saya bos saya duk sambang itu loh dia tu. Tak boleh menerima kebenaran dari yang lain. Dia kan ada yang lain tu kan penyeimbang, memperkuat, meneguhkan abaan dia awak. Sama takah dia awak kini. Jangan sampai kecil orang tua awak seperti katak dalam tempuruang. Kalau dia awak siku aja telah bantu awaknya setiap awak buka bajalan lo awak keluar banyak dah dilihat dia awak. Bisa lo tak buka pangan awak, bisa jadi awak mensyukuri. Oh ni ancak kampung awak lewat lihat sampai orang lain entahlah ni. You mana bersyukur awak. Jadi kalau lah ada pembanding dia awak, pertama mungkin nampak sampai lain kurang dia awak adalah lebih bersyukur awak. Atau ada tampil lain yang lebih hebat. Ini perlu dia awak diperbaiki dia awak. Misalnya diperumani. Tentu mencari contoh kan sudah mencari tua kan mana-mana rancak condong selero kan rancak
Condong selero, condong matu nak rancak, condong matu karena rancak, condong selero karena lama. Artinya adalah tentu kayang terbaik namanya. Kayang terbaik. Untuk tahu yang terbaik tentu dicicali lo. Ada pembanding. Kok raso namanya? Karena ada sep-sep tukang buat masak dah. Itu dicuba lo pembanding. Kau masakan si A, kau masakan si B. Itu bisa dibandingkan. Mana lama raso. Jadi makanya kalau mencari di dalam sejarah, bahwa umat-umat sebelumnya tu nyo nak menerimu dek karena takwi gengsi. Kau soal gengsi je. Muncullah sentimen-sentimen lah. Muncullah mau cari-cari. Sianya, siawe, siasa sok jerami. Oh, dah cocok tu doh. Yo kalau kau cocok tu dari tumpak kami tu je. Alah, bawa cu tak katule. Itu perangai dulu dan itu lo terjadi sampai kini. Jadi berbeda tampil, yang berbeda pelaku, berbeda orang aja. Jadi dan barang ko rumusnya perilaku ko bersama, tapi pelaku lah berbeda lah dulu nah orangnya lah mati. Itu kini lo lagi. Kalau umat Yahudi Nasrani, dia pilih-pilih ya. Kau nak biawaknya, tidak ada warna lain tu. Harusnya denganlah hadirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, sudah ini ikut Nabi Muhammad lah disempurnakan. Tak kata orang Nasrani, lah diutusnya Nabi Muhammad, disebutkan di dalam kitabnya. Berarti kan tinggal menerima ya lain. Tapi mereka gengsi. Dah buat ikut kasihan tu. Maka kini manusia tak tuju gengsi tu lah. Itulah namanya nafsu lah. Itulah nafsu. Itulah hawa, nafsu, dunia, syaitan. Boleh kalau setan ko karakternya pantang kalah ko atak tu lo dah di bisi-bisinya kawan. Allah lah tu dia syanu ya mengalir dia nuan. Dia lagi dikuian gadang lo lah ini. Padahal soal kegadangan seseorang ko, itu Allah yang menentukan. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memuliakan seseorang dan Allah juga yang menghinakan seseorang. Ada orang yang mulia di mata manusia, tapi belum tentu mulia di mata Allah. Ada orang yang tidak mulia di mata manusia, tetapi dia mulia di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak salahnya? Di sisi manusia tidak mulia, di sisi Allah taala tidaklah sembahyang tidak, berjidah ibadlah terkatul bantuan. Tu gi marasai. Jadi kalau yang Allah akan memberikan, tak ada yang lain menghalang itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Jadi kalau Allah memberikan, Allah mendatangkan tuahnya seseorang, itu kan lailo tuah seseorang kan. Lailo karamai, lailo istilahnya kelebihannya. Adolah masuk masing-masing. Ayo deh coba duya, lalu jo guru-guru awak, jo ulama. Kalau mau balik tu kadang-kadang adolah masuk musim-musimnya. Ada terkenal, lawan viral, sudah tu adolah masuk random muncul ada baru lagi. Sudah tu muncul ada baru dengan karakter yang berbeda, tergantung pada zamannya. Jadi kalau bicara soal popularitas, soal keterkenalan, itu dunia. Ada masuk itu. Tak kasalamwe, salamwe itu dah. Jadi makanya kalau Allah akan memberikan, tak ada seseorang apapun untuk menghalangi. Dan kajadi Allah Taala tu jadi. Ba ajalah dia orang menghalangi, ba ajalah dia orang mambe. Itu jadi. Tapi kebaabanalah carwe deh, lobby carwe,
konyo sogok lah, konyo abayi lah namanya, ko baala, biar teh namo dari dak dole, tidak dole. Jadi mengkonyo tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kerajaan kepada seseorang dan Allah juga mencabut kerajaan itu dari seseorang atau terhadap orang yang dikehendaki. Jadi Allah Ta'ala kurang gua dapet deh. Alai, kau dicabui gua tangga pangke sekali jatuh tapai. Itu Allah yang memberikan dan Allah yang mencabut. Nah, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ndak do membeda-beda. Nah, do bisa-bisa tetap beriman kepada 5 rasul-rasulnya. 25 rasul-rasulnya. Membaca sejarah cici mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Isa. Jadi masing-masing cici dipedomani. Bahkan Nabi Muhammad ketika beliau Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan rasul-rasul Allah. Jadi di langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Dia baswa wae dicarilah, diambillah kelebihan-kelebihan Nabi Adam. Apa pelajaran yang positif, yang baik yang pernah dilakukan Nabi Adam, atau apa yang terjadi kepada Nabi Adam, dia ambil pelajaran. Bahwa pengalaman Nabi Adam, beliau bertaubat kepada Allah ketika beliau telah melakukan kesalahan. Diceritakan, dia ambil pelajarannya, dia ambil hikmah. Di langit kedua bertemu jo Nabi Isa dan Yahya. Berdua sampai periode. Walaupun yang terkenal itu kan Nabi Isa aja kan. Nabi Isa dan Yahya. Termasuk Nabi Harun, Nabi Musa. Terkenalnya Nabi Musa. Dah dulu bingi-bingi Harun tu loh. Nah sampai periode lah. Jadi di langit kedua letaknya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Idris. Jadi Nabi Idris tampaknya di langit ketiga. Kemudian yang lain Nabi Idris itu masih hidup. Menurut riwayatnya yo Masih hidup. ya, masih hidup. Kayaknya tinggal di Singapura. Terompat tinggal di surga. Kan itu. Jadi beliau labaliak menceliak neraka. Awak lah dah menceliak surga ke awak. Menceliak neraka. Ya ada orang nak bunuh diri ke, habis langsung masuk surga sekali je. Berjuhad itu mau bunuh diri. Padahal surga itu sendiri ada di rumah Ada di rumah. Mengaja leh. Nah, jadi kemudian di langit kampe ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun lain lo gagah ya. Kalau Nabi Yusuf gagah, tapi nak sombong juga gagahnya. Kalau wak kini ko sing indui gagahnya lo. Longe sombong. Kalau ahli ibadah, Nabi Idris ahli ibadah. Tak dulu sombong je ibadah aja ibadah dah. Tak mau itu lo dari panggaan dah. Nabi Idris takat dulu ketaatan tu, takat dulu kepatuhan aja. Nabi Harun berikutnya dalam kalimo. Nabi Harun lain lagi kalimo. Sabar. Kan istilahnya diambil pelajaran dari Nabi Muhammad. Katakan Nabi Yusuf dah buat. Ambil pelajarannya. Kalau soal kegagahan, gagah dan 100% tu 50% untuk Nabi Muhammad itu gagah. Seperempat lain dari antara setengah itu untuk Nabi Yusuf. Seperempat lain untuk manusia kalam gua. Sebanyak gua. Lalu kabang-kabang awak
Ndak do layak waktu sombong lah. Lalu kemudian Nabi Harun, Nabi yang sabar. Periode loh, Nabi Musa, tapi beda lagi. Nabi Musa di lagi ke-6 sampai ke lagi ke-7 bersubuh Nabi Muhammad 7 Nabi Ibrahim. Jadi itu bentuk bahwa memang sebagai pembelajaran dari masing-masing keistimewaan. Jadi masing-masing awakku ada kelebihan. Jangan awak irilah awak dengan kelebihan orang lain. Syukurilah dengan kelebihan awak. Temukan dan kenali kelebihan awak, keunggulan awak. Awak kadang-kadang ada lo tuah masing-masing. Ayo, jadi ada orang dengan ilmunya tertentu, tapi ada tuah. Ada lo kagadang. Contoh ada dua anak sama baraja. Beda tu tuaku santiang, tapi mungkin dia tak terkenal. Ikonya biasa-biasa dia terkenal. Beda tuah. Takkan murid dari Syekh Abdul Rauf, Syekh Burhanuddin yang terkenal. Kok mengaji banyak dan hebat sebelum Syekh Burhanuddin. Ada yang santiang dan hebat mengaji ye. Kok Syekh Burhanuddin dah lo masuk mengaji tapi dah. Yang banyak dia khidmat mengabdi ke guru, mau membantu guru, kau membiak terompai lah, kau mencuci baju lah, atau mau diubah lah, atau mengawalan anak lah, atau mengawal abadu taranak, atau kekabalandang. Ternyata ilmu tu tuahnya dapat berkait dari situ. Laki dia sekali. Jadi memang jalan takdir seseorang kegandangan seseorang kemuliaan seseorang itulah Allah yang menentukan. Dan walau awak gadak-gadai dah. Yo gadak-gadai istilahnya. Jadi kalau lah yo Allah Taala timu. Nah, jadi bangkoyo Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad mengimani semua rasul. Nak ada pilih-pilihan. Nak ada beda-beda. Rasulnya kau dah gagah je lah dewa. Tak. Ada kelebihannya masing-masing. Dia ambil kasadoi. Bangkoi dia orang awak. Ada lo hikmahnya. Bisa awak mempengunuhan semua unsur. Kau nampak kak pala pribadi. Nak butuh panggilan suang. Alai. Dan lumpuh palu ayam. Dan alai. Dan bingung itu akan disuruh-suruh. Jadi sadonya berfungsi. Sadonya ada kelebihannya. Jadi tak ada lo dipandang hina orang kan. Takatulon nak awak. Kau ada kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aduh lo kuduai. Kau ada nak karaju sadoi. Aduh cik dia nak karaju. Justru kadang-kadang dia nak karaju tu lo nak menolong. Nak karaju tu yang piti banyak. Si mui ke gambarin tercalia dah ya jendu ada dah. Tapi di rumah, yo tak ada banyak lah piti dah. Tapi perannya berbeda. Awak ambil sisi positif masing-masing. Kalau nak Yahudi tak, dan je. Dan orang lain tak. Nasrani tak satu pulau. Dan je. Dan lain tak. Bahkan kan disabuian bahwa saka Allah nama itu. Dia orang Yahudi, kecil orang Yahudi, mana ada dosa? Iyo, dan lain dah Nasrani dah. Cik Nasrani, dah Yahudi dah. Tak kata pula orang Majusi. Orang Majusi itu kan kelompok namanya babi. Jadi mungkin dia sifatnya anulah yang ke alam je saya lihat. Kalau dia awak kan ada animisme, dinamisme.
Dulu aliran-aliran itu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau umat Nabi Muhammad mereka berkata, kecil umat Nabi Muhammad, sami'na, kami mendengar. Ada didengar dalam tafsir disebutkan ma'umir nabihi sama'a qabul. Ada disuruh kepada kami dengan perintah tu kami dengar. Ada dengar terima. Kami dengar iyo, kami terima iyo lo. Berarti kan ada dua tu, sama qabul. Ada yang didengar lagi tapi dah terima ada. Kecil. Dan lalu ada dewa. Jadi lalu ada dan kecil orang tu didengar juga. Tapi ada dewa juga. Dan dewa lalu juga. Kalau sebaiknya dengarnya adalah dengar terima. Didengar kemudian dikarajuan, diterima. Jadi aduhnya manusia dan mendengar lain menerima indah. Itu nama Yahudi dan Nasrani itu. Kalau soal didengar dalam kitab suci. Tahu Tapi soalnya nak menerima itu masalahnya. Nak akui, nak siap dipimpin oleh orang Quraisy. Tapi kalau dari golongannya kecil, kalau wah. Kan itu juga permintaannya dulu. Permintaannya ketika diutus Rasul, utuslah Rasul itu kepada kami. Kami apa beriman. Kira ada itu dah dari umatnya dah dari golongannya dah. Ada buah dah. Dah ajan dah. Kalau ada pinjau dah. Itu dah. Jadi Abu Jahal tu anak dari pembadan Abu Lahab. Iya. Jadi kadang-kadang orang Quraisy itu sendiri kan maraso juga. Maraso tertandingi, terkalahkan, terusik dari kehadiran Nabi. Awak lah siadu dari awal lah. Dek karena lah siadu kuat, dek karena awak lah pakai, dek awak lah orang gadang sebelumnya ati bolo pajak ketek kece. Baru lah iya dulu dia makan karak dari yang gua aja. Ada di Panggang makan karak aja dulu kan. Pajak ketek aja baru. Padahal ternyata gadang itu bukan hanya ditentukan oleh usia, tapi gadang itu ditentukan oleh kematangan. Kecil orang dewasa itu adalah pilihan, tua itu adalah suatu keniscayaan. Kalau tua itu lah kepastian itu. Tapi lu tentu orang tua secara usia, tua secara umur, lu tentunya dewasa leh. Lu tentunya matang lah, jolah tua, tapi gaya anak aja. Lu dewasa leh. Tapi adanya masih muda, jiwanya, bawaannya lah dewasa, matang. Jadi itu pilihannya. Jadi makanya soal ego saja dulu, ego kedaerahan, ego dari kelompok, ego usia, ego dari unsur, itu jangan dulu lah dua dia. Ego ko baka itu yang selalu menjadi ukuran yo. Kau dicari usia, dia ketek, dia dulu gua, lah tua itu dulu bakal garap, dulu banyak dan suet. Kau siapa ngabangai? Alu tentu ya kau lain. Tu nak nampu itu dipimpin dari ketek.
Itu soal nafsu itu. Alai dari unsur kelompok, dari suku sia. Kau ada suku Wawa, Santiago itu suku Wawa, ada suku Iyo. Jadi sejak dululah itu juga tu. Dak redo, dak rela, dak buah kalau itu bukan dari kelompok mereka. Alai dari kampung aku dari sini. Ada sekampung juga ada. Tapi dia kampung Wawa dia. Berarti cara berpikir masih picik, cara berpikir masih sempit. Ajaran Islam itu dah memandang dari kampung Adima, suku Apo, kemudian ada lain warna kulit, mana dipandang itu dah dicalian. Dan kan dicalian itu adalah karyanya, hatinya, perbuatannya. Kulit tahu dak kulit dan dicalian. Orang duit. Jadi kau kamu cari medan tunga dari tulur akan dicari unsurnya. Tapi dicari istilahnya agama yang utama. Jadi kalau seandainya masih memandang harap tu pun tak akan mandi dah. Oh dipandang bantua, tak akan salah bolu. Ancak tu yo ketika yo mudo ancak. Beko lah mata bau buah tentulah lah bubah yo. Antu panganan lain tu cari lo nak mudo je lain. Sabuk tu dak do dan abadi. Dak ado yang kekal. Alai bantua ko wajah ko kalau lah tua je lah keriput lain. Jangan elah kan dua je. Alai bantua kamu. Gigi lah gua. Bakallah buah, duduklah bawah jujur, lalu elah dia dakik dapur, supaya dakik semua, karena kajapannya mencuru-curu aja. Ayo, dan sabanyalah dakik pintu buah. Jadi itu kelebihan Islam. Jadi kalau awak paham lah, mengerti awak jo kitab. You istimewa Islam. Jadi kalau awak dari orang biasa-biasa saja bisa mulia. Jadi tidak dipandang kesempatan untuk menjadi makmum. Oh si ada tiba dulu dah perlu gua pakai gua. Dah do. Dah itu dari pandang si ada dulu tipu. Si ada capek. Lah dia dua berhak dua buku. Kau yang tipu orang ala dua tu sosok lo orang duluan. Itu contoh. Tak dari pandang warna kulit kan, tak dari pandang dari suku mana, dari pandangan dari kalangan mana. Makanya Nabi Muhammad tu sahabatnya tu lengkap unsurnya. Dari unsur perempuan diangkat pula ada Siti Khadijah. Dan muda diangkat pula ada Ali bin Abi Talib. Dan baga ada pula Umar bin Khattab. Yang kaya ada pula Utsman bin Affan. Yang tua adalah Abu Bakar Siddiq. Orang muda adalah Bilal bin Rabah. Alih cukup sadoi. Jadi keterwakilan unsurnya dilibatkan, kok warna kulit tak puluh. Jadi Islam itu dimiliki oleh semua kalangan. Tak kalau orang kayu je tu, tak kalau orang bangsa je tu. Jadi Islam bukan agama orang bangsa, Islam bukan agama orang kayu, tapi Islam itu rahmatan lil alamin untuk semuanya. Semuanya merasakan tentang ba'a indahnya berislam. Dan itu bisa dipisah-pisah, dan itu dipilih-pilih. Bahkan tak kata pula kenapa Rasul itu diambilkan dari orang Quraisy di Makkah lo sampai setelah kalau awak mencari kondisi situ luar biasa, memang hikmahnya di situ. Perjuangan medan perjuangannya luar biasa. Jadi kalau urutan sejarah Nabi Muhammad iri saja ke Nabi Ismail, ke Nabi Ibrahim. Maka Ka'bah di Makkah itu ada makam Ibrahim dan ada Hijr Ismail. Di situ tampaknya
sejarah dan diikuti dari Nabi Muhammad itu adalah riwayat atau peninggalan-peninggalan dari injak beliau Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Secara silsilah Nabi Muhammad itu bertampu jo Nabi Ibrahim. Apakah itu seterusnya? Orang Quraisy itu kalau dari sejarah yang haji itu kan sebelum Nabi Muhammad lahir. Orang Quraisy itu tetap melaksanakan Haji, hajinya tetapnya tawafnya telanjang kalau gigi. berjanji pun insya Allah Ya. termasuk Nabi Allah. Iya. Jadi istilah yo pandangan, yo tahu tapi tidak menerima kan itu dia. Menduakan Allah mungkin ya. Ya karena memang dengan jarak yang sekian lama, kemudianlah banyak kepentingan lain, itu namanya ditinggal. Kalau soal praktek-prakteknya, ya lah doanya tawaf saja dulu. Cuman Ka'bah itu kalau menurut sejarahnya Bu, waktu masa ini itu Ka'bah itu adalah dihiasi dengan banyak patung gitu. Patua. Jadi di Ka'bah tu ada 3 patung, Lata, Uzza, Manat. Jadi ada patung. Nah itulah ada sebab-sebab itu pengaruh-pengaruh dari dek karena dek lah panjang baso, dek lah lambu baso. Orang ko kan soal Tuhan ko kan ingin nampak ya deh. Tuhan ko membantu deh. Sesuatu tu aduh kalau bisa dicaliak, bisa diawai taraso, dicaliak nampak. Itulah berpikir-pikir, itu diberi patuang dia. Jadi berhala-berhala tu dah sembah, dia tawafnya. Bahkan kaji tawaf kalau dewa kan pakai ihram lu kata. Pakai ihram pakai dak. Kalau nyo telanjang mana aja, tak bawa madu tuang ko, tak bawa lah ye dulu dah baju je tak tu lo deh. Hai tu lo deh kaji. Ayo. Jadi dah boleh baswa itu dek karano indak baguru. Dah ada baguru kaji go. Nak kalamak de yo je buat lain. Iyo je buat. Bangko awak mengaji yo ada guru awak jalan sana ilmu jadi jalan kaji dan apa kaji buat surang je dah. Iyo je bagagal surang itulah sesek dah itu. Ko ado mengaji kemudian dak alaga aneh-aneh carilah tanya guru Asya guru di bawah mengaji di bawah baraja nak buah dibaca-baca cie je dah bahas surah faham karena memang segala sesuatu ko ada zahire, ada batine, ada syariat, ada tarikat hakikat dan makrifat. Maka kini pembelajaran dewa bahwa la nufarriqu baina ahadin birrusuli. Kami tidak pernah membeda-bedakan satu di antara sekian banyak rasul-rasul Allah. Takatu awak kan hebat Islam. Jadi melengkapi semua, kemudian mengakui, mengimani semua rasul-rasul Allah, semua kitab-kitab Allah, bahwa benar Allah telah kirimkan kitab kepada mereka. Ada kitabnya. Dah beliau berubah dah. Dan ada tu kini lah berubah leh. Lah diubah sesuai kepentingannya. Awal Al-Quran sampai kini insya-Allah dah ada berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami menjaga Al-Quran kata Allah Ta'ala. Tak ada berubah. Sampai kini ya, di Arab tu, di Makkah tu, baca Al-Fatihah sama je wak. Baca ayat sama je wak. Tak ada berubah Al-Quran awak. Seluruh dunia. Walaupun dia bahasa Inggeris, tapi dah Al-Quran kau tetap bahasa Arab. Wa ata'na, dan kami patuah. Jadi sudah didengar patuah diikuti sekali. Jadi sambil meminta ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Minta juga ampunan engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan kami dan kepada engkau kami akan kembali. Jadi awak minta juga ampunan Allah supaya sadar awak dalam diri awak kepada Allah nanti awak kembali. Dan kalau berbangkit nanti awak kembali kepada
Allah akan wak pertanggungjawabkan segala pekerjaan awak samasu di dunia. Lah, harilah siang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.